Oke adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal-soal UTBK yang bakal keluar nanti, kami prediksi di tahun 2020 nanti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang topik barisan dan deret. Jadi tonton terus video ini sampai habis supaya ngerti gitu ya. Nah, kita mulai soal nomor 1. Nah, kita baca dulu sama-sama soalnya. Diketahui 3 bilangan positif, 2 log A, 2 log B, 2 log C. Nah, katanya 3 bilangan positif tersebut membentuk barisan aritmetika. Jika ABC sama dengan 128, maka suku kedua barisan tersebut adalah, jadi yang diminta U2. Jadi dari sini ya kan, sebenarnya bisa langsung kita pastikan ini 3 suku berturut-turut membentuk barisan aritmetika. Kita anggap aja ini U1, ini U2, ini U3. Nah, berarti kita disuruh mencari nilai 2 log B ya. Nah, sebelumnya Abang buat catatan sedikit. Kalau seandainya barisan aritmetika itu kan barisan yang mempunyai beda yang sama di setiap 2 suku yang berurutan. Jadi bisa kita katakan untuk mencari nilai beda itu sama dengan, boleh yang paling sederhana U2 kurang U1, boleh juga U3 kurang U2. Nah, ini sebenarnya sama aja, sama-sama beda ya. Berarti nanti minus U2 bisa kita pindahkan ke cross kiri, kita tambahkan kedua yang ini. Berarti 2 kali U2 ya kan. Ini minus U1 kita pindah ke cross kanan, berarti nanti hasilnya U1 jadi positif ya, ditambah U3. Nah, inilah rumus yang bakalan kita pakai untuk mengerjakan soal di atas. Coba kita perhatikan sama-sama. Nah, katanya di atas dikasih tahu 3 suku yang berturut-turut, berarti boleh kita pakai persamaan yang ini ya. Jadi langsung saja nanti untuk mengerjakan soalnya berarti kita pakai 2 kali U2 ya. U2 nya tadi 2 log B gitu ya. Kita tulis langsung 2 logaritma B sama dengan U1 tambah U3. U1 nya 2 log A, kita tulis 2 logaritma A ditambah U3. U3-nya 2 logaritma C. Kita taruh di sini 2 logaritma C. Nah, di sifat logaritma, koefisien itu bisa kita pindahkan ke pangkat numerusnya, gitu ya. Berarti boleh kita buat 2 logaritma B kuadrat, gitu ya, sama dengan 2 logaritma. Nah, di logaritma kalau nanti basisnya sama, maka numerusnya boleh kita kalikan kalau di sini tambah. Berarti kita buat di sini AC. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita lihat di sini ada yang bisa habis. 2 log habis. Maka kita peroleh B kuadrat itu sama dengan A kali C. Oke, itulah persamaan pertama yang kita peroleh. Nah, kita punya persamaan 2, katanya ABC sama dengan 128. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu di sini, diketahui A kali B kali C itu sama dengan 128. Sementara AC itu sama dengan B kuadrat gitu. Berarti boleh kita tulis di sini B kuadrat ya kan, itu diambil dari AC dikali B itu sama dengan 128 ya. Nah, berarti B kuadrat kali B itu B pangkat 3 sama dengan 128 kita sederhanakan itu 2 pangkat 7. Nah, untuk mendapatkan B berarti bisa kita buatkan di sini, kita pangkatkan berapa supaya nanti 3-nya jadi 1. Berarti kita pangkatkan 3/2. 1/3 ya. Oke, ini kita pangkatkan 1/3. Nah, karena sebelah kiri pangkat 1/3, maka sebelah kanan juga pangkat 1/3. Oke, berarti di sini juga pangkat 1/3. Nah, berarti nanti di sini 3 kali 1/3 habis pangkatnya ya. Berarti B pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 7 kali 1/3 itu 7/3. Nah, hampir selesai. Karena kita sudah mendapatkan nilai B, berarti kita langsung bisa mencari nilai dari suku kedua. Berarti U2 itu sama dengan 2 logaritma B
sama dengan 2 logaritma B yang kita peroleh 2 pangkat 7 per 3. Maka di sifat logaritma ini bisa kita kalikan ke depan menjadi koefisien, hasilnya 7 per 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Maka langsung saja 7 per 3. Berarti jawabannya adalah B. Oke, itulah soal nomor 1. Nah, kita lanjutkan soal nomor 2. Kita baca dulu ya. Suatu barisan geometri semua sukunya positif. Lalu katanya jika U1 tambah U2 per U3 tambah U4 sama dengan 1 per 9, maka nilai U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 per U2 tambah U3 berapa gitu ya. Nah, ini gampang sekali. Nah, sepertinya seperti yang kita ketahui, ini harus diingat ya. Kita tulis dulu bentuk umum dari barisan aritmetika. Jadi kalau misalkan barisan aritmetika, jika di sini ditulis geometri ya. Ini geometri. Oke, ini geometri kita garis bawahi dulu. Kalau geometri rumus umumnya itu AR, kalau di sini UN maka AR pangkat N kurang 1. Nah, itu ya. Jadi nanti kita pakai untuk menjawab soalnya. Nah, semua U-nya ini kita jabarkan menggunakan bentuk yang ini. Jadi boleh kita katakan kalau nanti U1 itu berarti N-nya 1. Kita ganti 1 kurang 1, 0. Ya, berarti R pangkat 0, 1. Kali A, berarti A gitu ya. Berarti kita langsung ke sini mulai A gitu ya. Ditambah U2 berarti R pangkat 1, langsung kurang 1 aja N-nya. Ya kan? Berarti nanti ini AR gitu ya per U3 AR kuadrat ditambah U4 AR pangkat 3. Inilah yang sama dengan 1 per 9. Aman ya? Berarti kalian mengubah yang ini harus menggunakan rumus ini. Oke. Nah, kita lihat di atas ada yang bisa difaktorkan. Nah, kita faktorkan A, berarti A, ya kan? Di sini tinggal 1 ya. 1 ditambah R per ini A-nya juga keluar, berarti kalau yang ini AR kuadrat boleh keluar ya. Berarti nanti di sini AR kuadrat. Nah, dalamnya tinggal 1 ditambah R. Itulah yang sama dengan 1 per 9. Oke, nah kita lihat mana yang bisa habis saling membagi. Nah, ini habis saling membagi ya. Oke, nah ini juga habis saling membagi. Oke, berarti yang di atas tinggal 1. Kita tulis 1 per R kuadrat sama dengan 1 per 9. Berarti berapa pangkat 2 yang 9? Berarti R-nya sama dengan, kita ambil 3. Harusnya plus minus 3. Cuman katanya semua sukunya positif, berarti R yang kita ambil itu 3. Itu ya. Oke, sudah dapat R-nya, berarti kita boleh langsung ke soalnya. Nah, pertanyaan di soal itu kan U1 tambah U2. Udah kita baca tadi ya. Langsung aja kita jabarkan. U1 itu tadi boleh kita tulis dengan A, ditambah U2 AR, ditambah U3 AR kuadrat, ditambah U4 AR pangkat 3 per, nah bawahnya U2 AR ya, ditambah U3 AR pangkat 2. Nah, nilai yang ini yang ditanya berapa? Sudah? Nah, berarti nanti di sini boleh kita faktorkan dulu A-nya. Langsung aja kita faktorkan, keluar A, maka di sini tinggal 1 tambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 per. Nah, yang ini keluar juga A-nya A, ini tinggal R tambah R kuadrat. Oke. Nah, di sini juga ada yang habis, A-nya habis ya. Habis. Nah, tinggal dalam bentuk R. Berarti tinggal mensubstitusi nilai R kita yang sama dengan 3. Langsung saja kita substitusi. Berarti di sini sama dengan 1, R-nya 3, ditambah R kuadrat, 3 kuadrat 9. 3 pangkat 3, 27. Oke, yang di bawah berarti R-nya 3, R kuadrat 9. Nah, tinggal menjumlah-jumlahkan. Ya. Oke, 3 tambah 27, 30. 1 tambah 9 tambah 1, 10. Berarti hasilnya di atas berapa? 40. Gitu ya. Per yang di bawah 12. Nah, tinggal menyederhanakan. Maka kita bagi-bagi dengan FPB-nya gitu ya. Nah, berapa kita bagi? Berarti sama-sama kita bagi 4, berarti hasilnya 10 per 3. Dan jawabannya adalah C. Oke, itulah jawaban untuk nomor 2. Nantikan soal nomor 3.
Oke, kita lanjut soal nomor 3. Kita baca dulu sama-sama soalnya. Jika dalam sebuah barisan geometri jumlah 10 suku pertamanya adalah 341 dan UN tambah 2 per UN kurang 1 sama dengan 8, pertanyaannya maka nilai U1 tambah U4 itu berapa, gitu kan? Nah, untuk rumus barisan geometri tadi, atau kalau perlu kita ulang lagi ya supaya makin paham. Kalau tadi di sini untuk mencari UN untuk barisan geometri itu kan AR pangkat N kurang 1. Artinya berapapun di sini nanti pangkat R-nya dikurang 1. Maka nanti kalau kita mau menjabarkan ini bisa-bisa aja, sah-sah saja kita langsung ke jumlah 10 suku pertama, tapi Abang rasa lebih mudah kita ke sini dulu. Ya. Kita lebih mudah kita ke sini dulu. Kita tulis dulu soalnya. UN tambah 2 per UN kurang 1. Coba ini kita jabarkan. Kalau kita kurang indeks ini N tambah 2 jadi N tambah 1. Berarti nanti pangkat si R jadi N tambah 1. Kita tulis berarti AR pangkat N tambah 1 itu ya, per. Nah ini juga kurang 1 berarti AR pangkat N kurang 1 kurang 1. Langsung aja ya, kurang 2 gitu. Nah inilah yang sama dengan 8. Nah, dalam pembagian ini ternyata ada yang habis, ya kan? Lalu kita gunakan sifat daripada eksponen, nanti pangkat yang di bawah pindah ke atas tapi berubah tanda. Maka nanti di sini R pangkat N tambah 1, ini N-nya pindah ke atas berubah jadi kurang N, ini pindah ke atas berubah jadi tambah 2. Inilah yang sama dengan 8. Nah, untuk yang ini ternyata N-nya habis, maka 1 tambah 1, ya kan? Ini kita peroleh R pangkat 3. Inilah yang sama dengan 8. Berapa pangkat 3? 8. Ternyata 2. R sama dengan 2. Oke. Nah, sampai sini R udah kita peroleh. Kita sudah boleh masuk ke persamaan yang kedua. Katanya jumlah 10 suku pertama itu adalah 341. Coba ya. Kalau jumlah 10 per suku pertama itu nulisnya kan S10 gitu ya. S10 atau gini, kita tulis dulu di sini SN. Oke, SN itu apa rumusnya untuk barisan geometri? Berarti A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke, kita ikuti ke bawah ya. Nah, suku ke 10 berarti N-nya 10 ya, jumlah 10 suku pertama. Berarti sama dengan A, tidak tahu berapa ya, kan? Dikali R, R-nya 2, langsung aja 2 pangkat N, N-nya ini 10, letakkan 10 di sini, dikurang 1 per R-nya 2 dikurang 1. Dan S10, jumlah 10 suku pertama itu, oh ini 341. Kita tulis di sini sama dengan 341. Oke, nah tengok 2 pangkat 10 itu 1024 ya. 1024 dikurang 1 berarti 1023 dikali A. Berarti 1023 dikali A berarti A ya. Nah ini 2 kurang 1 nggak ada masalah. Berarti ini yang sama dengan 341. Berarti nanti si A-nya itu sama dengan 341 dibagi 1023. Nah, kebetulan ini hasilnya sama dengan 1/3 kalau disederhanakan. Nah, R sudah ada, A juga sudah kita peroleh, tinggal masuk ke pertanyaan ya. Jadi nanti di sini kita tulis dulu pertanyaannya, U1 ditambah U4. U1 itu A tambah U4, AR pangkat kurang 1 jadi 3. Tinggal substitusi, A-nya 1/3. 1/3 ditambah A-nya 1/3 lagi, ya kan? Dikali R pangkat 3. Oh, udah ada R pangkat 3 langsung 8. Jadi kita pindah langsung ke sini ya. Berarti sama dengan 1/3 ditambah 1/3 kali 8, 8/3. Sama dengan 1/3 tambah 8/3, 9/3. Hasilnya 3. Oke, itulah jawaban untuk nomor 3. Maka pilihannya apa? B. Oke, itulah dia nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Diketahui A tambah B dan A tambah 5B merupakan 3 suku pertama suatu barisan geometri gitu ya, geometri.
Katanya jika A tambah B, X, Y, Z merupakan 5 suku pertama barisan aritmetika. Jadi kita tandai dulu ya. Yang pertama geometri, yang kedua aritmetika. Kalau kita lihat di sini, A tambah B berarti suku awalnya A, bedanya B, karena suku berikutnya ditambah-tambah B. Berarti boleh kita katakan ternyata X ini kan U3 sebenarnya. Ini kan U4 gitu ya. Ini U5. Sementara kalau di barisan aritmatika, ya kan, U3 berarti A tambah B di sana, yang ini tinggal ditambah B lagi. Begitu juga berarti nanti U3-nya A tambah 2B, U4-nya A tambah 3B dan seterusnya ya, sampai sudah aman. Lalu katanya X ditambah Y tambah Z itu minus 15. Maka suku ke-10-nya berapa? Nah, gampang ya. Coba kita lihat. Kita mulai dari persamaan yang pertama yang barisan geometri. Diketahui di sini A tambah B, A tambah 5B itu barisan geometri. Kita katakan saja ini U1, ini U2, ini U3, tapi memenuhi barisan geometri. Ya kan? Jadi kita ketahui kalau untuk mencari rasio di barisan geometri boleh kita pakai U2 per U1, boleh juga U3 per U2. Nah, ternyata ini bisa kita kali silang ya. Berarti nanti di sini U2 kuadrat sama dengan U1, ini kali ke sana ya. U1 kali U3. Tinggal masukkan U2-nya itu tadi kan A tambah B. Kita substitusi, berarti A tambah B kuadrat sama dengan U1-nya A dikali U3-nya A tambah 5B. Kita tulis A ditambah 5B. Ayo coba kita jabarkan. Berarti ini penjabarannya adalah A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini sama dengan A kali A kuadrat ditambah A kali 5B, 5AB gitu ya, biar rapi, 5AB. Oke, di sini ada yang bisa habis, ya kan? A kuadrat sebelah kiri dengan A kuadrat sebelah kanan itu habis. Berarti nanti di sini tinggal B kuadrat. Sementara 2AB-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti ini kawannya dikurang ya. Berarti 5AB dikurang 2AB itu hasilnya 3AB. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi B, maka kita peroleh B sama dengan 3A. Oke. Di sini kita peroleh satu persamaan, yaitu apa? B sama dengan 3A. Nah, kita lanjut perhitungannya ke persamaan yang nomor 2. Tadi dikatakan di sini A tambah B, ya kan? Berarti di sini A tambah 2B gitu ya. Di sini A tambah 3B, ini A tambah 4B, itu 5 suku pertama barisan aritmatika. Nah, kita lihat di sini X tambah Y tambah Z, langsung saja kita tulis X tambah Y tambah Z ini sama dengan minus 15 gitu kan. Sementara X tadi U3, sementara U3 itu A ditambah 2B ditambah Y itu U4, A ditambah 3B ditambah Z itu U5, A ditambah 4B. Inilah yang sama dengan minus 15. Berarti boleh kita rapikan dulu. A tambah A itu hasilnya 3A. 2B tambah 3B 5B tambah 4B berarti 9B sama dengan minus 15. Nah, kita punya nilai B sama dengan 3A. Kita substitusi ke sini. Berarti 3 kali A ditambah 9 kali B, B-nya 3A, 3A sama dengan minus 15. Kalau kita kalikan 9 kali 3A 27A ditambah 3A berarti 30A sama dengan minus 15. Berarti A sama dengan minus 1/2. Oke, berarti dari sini kita peroleh langsung nilai B-nya. Sini ya. Berarti nanti nilai B sama dengan, berarti kita gantikan A-nya ke sini minus setengah. 3 kali minus setengah minus 3/2. Oke ya, pas. Nah, selanjutnya ditanya suku ke-10. Gampang, tinggal mensubstitusi nilai. Berarti U10 itu sama dengan barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika berarti A
ditambah 9B kurang 1 N ya. Maka nanti di sini A-nya tadi kita peroleh minus setengah ditambah 9 kali B-nya minus 3/2, maka hasilnya sama dengan minus setengah dikurang, ini 9 kali 3 27, 27/2, berarti minus 1 dikurang 27 minus 28 dibagi 2 sama dengan minus 14. Itu ya. Oke, itulah jawaban untuk nomor 4. Maka pilihan jawabannya adalah B. Oke, itulah jawaban nomor 4. Kita lanjut nomor 5 terakhir. Oke, soal nomor terakhir, nomor 5 ya. Kita baca soalnya sama-sama. Diketahui fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, dan c itu positif lebih besar dari 0 ya, membentuk barisan geometri. Nah, b, c ini membentuk barisan geometri konvergen. Kita tandai dulu sini konvergen ya. Sehingga a tambah b tambah 3c itu sama dengan 9. Oke, lanjut. Jika kurva y sama dengan fx memotong sumbu y di titik 0,4/3, maka jumlah tak hingga daerah tersebut adalah. Oke, nah kita mulai ya. Untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat ini kan berhubungan dengan fungsi kuadrat ya. Kita lihat dulu mana bagian yang harus dikerjakan duluan supaya mempermudah perhitungan kita. Coba kita lihat di sini, titik potong sumbu y, memotong sumbu y di titik 0,4/3. Artinya kalau kita substitusi x-nya 0, y-nya pasti 4/3. Coba kita lihat dulu. Kalau kita ganti ini 0, kan x 0 ya. 0, 0, tinggal c. Dapat langsung 4/3. Berarti kita mulainya dari situ aja gitu ya. Oke, kita mulai. Kita substitusi. Yang pertama kita tulis di sini dulu. Kita substitusi titik 0,4/3 ke persamaan kurvanya gitu. Artinya kita gantikan x-nya 0, y-nya 4/3. Oke, berarti ini y-nya 4/3, berarti 4/3 sama dengan gitu ya. X-nya 0 ya. Kita kalikan nanti ke A 0 ditambah B kali 0, 0 juga, ditambah C. Ternyata dari sini C sama dengan 4/3. Nah, 1 dari 3 variabel A, B, dan C sudah kita peroleh. Sudah semakin mudah ya. Nah, selanjutnya. Lalu katanya A, B, dan C ini membentuk barisan geometri. Nah, seperti tadi, kalau seandainya ada barisan geometri, 3 suku berturut-turut membentuk barisan geometri, maka berlaku sifat U2 kuadrat itu sama dengan U1 dikali U3. Ya, tinggal substitusi. U2-nya berarti B gitu ya, yang di tengah. B kuadrat ya, sama dengan U1-nya A dikali U3-nya C. Nah, sementara tadi kita sudah memperoleh nilai C. Yang nilainya 4/3, kita substitusi saja ke sana. Berarti B kuadrat itu sama dengan A dikali 4/3. Nah, dari persamaan ini sepertinya lebih mudah kalau kita arahkan ke bentuk A. Berarti A sama dengan nanti 4/3 nyebrang ke sana jadi 3/4 ya. 3/4 B kuadrat. Oke, satu persamaan lagi dan kita peroleh. Terakhir, kita membutuhkan satu lagi. Dari sini, ternyata A tambah B tambah 3C itu 9. Nah, kita substitusi semua apa yang kita peroleh ke persamaan ini. Kita tulis dulu ya. A ditambah B tambah 3C sama dengan minus 9. Sementara nilai A tadi 3/4B, kita substitusi ya. 3/4B ditambah B, B-nya kita biarkan saja ya. Ditambah 3 kali C, C-nya 4/3. 4/3 sama dengan minus 9. Ternyata ini bisa habis ya kan? Oke, jadi tinggal 4 gitu ya. Oh, sebentar, ini tadi 9 ya. Ternyata salah. Kita hapus ya, 9. Oke, nah berarti nanti di sini kita peroleh persamaan. Oh, ini tadi B kuadrat ya. Ini B kuadrat ternyata. Oke, B kuadrat. Kita rapikan ya.
Berarti 3/4 B kuadrat ditambah B. Nah ini tinggal 4 pindah 9-nya, berarti kurang 9 jadi kurang 5 sama dengan 0. Oke, kita rapikan. Supaya enak memfaktorinnya, nanti kita kali 4 dulu ya semua ruas. Coba kalau misalkan kita kali 4, kita peroleh ini 3/4 dikali 4, habis 4-nya 3B kuadrat ditambah 4 kali B, 4B, ya kan? Dikurang 5 kali 4, 20 sama dengan 0. Oke, nah tinggal memfaktorisasi. Jadi ini kita faktorkan dulu, ini sama dengan 0. 3B kuadrat itu datangnya dari 3B dikali B. Pertanyaannya, berapalah dua bilangan yang kalau nanti dikalikan jadi minus 20 dijumlahkan jadi 4 gitu ya. Berarti nanti di sini kita tulis 10 dan 2 gitu ya. Jadi nanti sini kan 10 dikurang 6 gitu ya. 10 dikurang 6 jadi 4. 10 dikurang 6. Jadi kita peroleh nilai B di sini sama dengan minus 10/3, atau nilai B dari sini kita peroleh 2. Cuman karena nilai A, B, dan C itu harus positif, maka ini tidak memenuhi. Sehingga kita pakai yang B-nya sama dengan 2. Oke, kita tulis ulang dulu semua ya. Jadi di sini kalau seandainya B-nya sama dengan 2, maka A itu sama dengan, nah kita substitusi ke persamaan ini. Kalau kita ganti B-nya 2, 2 kuadrat 4, ya kan? 4 dikali 3/4, 3. Dan C tadi kita tulis ulang lagi 4/3. Oke. Berarti dari sini untuk suku awal barisan geometrinya itu sama dengan 3, rasionya U2/U1. U2-nya B sesuai sama yang ini ya. U2-nya B, B-nya 2/3, U2/U1. Nilai A dan B sudah diketemu ya kan, sudah dapat, maka tinggal mencari jumlah tak hingga. Jadi untuk mencari jumlah tak hingga, S tak hingga itu rumusnya adalah A/1 dikurang R. Tinggal substitusi sama dengan A-nya 3/1 dikurang R-nya 2/3 sama dengan 3/1 dikurang 2/3 itu 1/3. Maka 3 dibagi 1/3 hasilnya 9. Oke, maka jawaban di soal ya kan, jawaban di pilihan adalah C. Oke, sekianlah video kita hari ini ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Tapi walaupun begitu, kalau ada yang belum ngerti, belum paham, maka kalian tinggal komen di kolom komentar di bawah. Oke, untuk itu like, share, dan subscribe video kami. Oke, sampai jumpa.